Tidak hanya soal untung, tapi juga bisa rugi. Ini dia potensi kerugian dari game RMT. Let's go kita bahas. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini aku tidak hanya membahas tentang cuannya tapi juga kerugiannya, biar teman-teman bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda teman-teman. Nah langsung aja kita sudah menulis ya beberapa poin yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama adalah potensi kerugian saat main game RMT adalah finansial atau resiko keuangan. Di mana di semua game RMT itu adalah game yang paling banyak playernya scammer teman-teman ya. Di mana para player scammer ini biasanya menjual item ataupun mata uang, lalu kalian transfer tapi item dan mata uang ya itu tidak dikirim. Bahkan ya itu banyak sekali di game-game seperti Growtopia, Torab Online dan semua game RMT selalu ada. Makanya di Capital City kita menyediakan apa ya supaya itu tidak terjadi, kita sediakan yang namanya jasa rekening bersama atau rekber ya, middleman ya, pihak ketiga untuk mengamankan transaksi kalian dengan adminku. Kalian bisa chat nomor adminku ada di apa beli gold teman-teman di sini. Ya di gameku di Capital City ada namanya beli gold, klik aja beli gold, nanti di sana akan diarahkan ke adminku teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Jadi hati-hati memang di game RMT ya, meskipun di Capital City belum ada yang terindikasi scam ya teman-teman. Tapi di game RMT lain ya pada umumnya itu banyak banget scammer dari player-player yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya adalah harga tidak stabil. Sejak dulu pertama kali adanya game RMT bahkan game NFT sampai detik ini tidak ada satu developer pun yang bisa menjaga kestabilan ekonominya. Selalu inflasi. Jadi di sini resiko dari game RMT adalah harga tidak stabil. Nilai mata uang dalam game yang tidak stabil dapat menyebabkan pemain membeli pada harga tinggi tetapi menjual pada harga yang rendah, merugikan secara ekonomi. Tetapi balik lagi di Capital City itu sudah diantisipasi dengan mengadakan peraturan jual beli. Di sini kalian bisa baca di mana ya, di sini rate yang kita sudah tentukan, batas minimum dan maksimum. Kami menetapkan batas harga jual beli agar tidak terjadi fluktuasi ekstrim. Harga minimum di 8.000 ya per 10.000 cash, harga maksimum itu 13.000 per 10.000 cash. Transaksi di luar rentang rate, agen atau pemain yang menjual atau membeli di luar rentan yang ditentukan akan dianggap melanggar peraturan dan bisa dikenakan sanksi ban. Nah, ini adalah salah satu antisipasi kita menghindari dari potensi kerugian dari harga yang tidak stabil itu. Oke. Berikutnya adalah resiko gameplay dan akun. Kehilangan akun ini menjadi sebuah resiko dari para player teman-teman. Akun bisa diretas ya karena berbagi informasi login saat melakukan RMT dengan pihak ketiga yang tidak terpercaya atau dengan player lain siapapun itu. Jadi hati-hati jangan sampai akun kalian passwordnya diberikan kepada siapapun. Itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai akun kalian juga terlalu mudah ya passwordnya. Buat sepanjang mungkin, ada huruf kapitalnya, ada huruf kecilnya ya, ada angka titiknya karena di sana ada uang kalian. Itu beresiko ya, itu resiko teman-teman ya. Nah, pemain yang terlibat RMT mungkin menjadi target eksploitasi seperti scammer yang berpura-pura menjual item atau mata uang. Jadi misalkan di sini ya teman-teman harus hati-hati ya. Di sini kan ada nih flyer nih. Nah, di sini leaderboard, di sini ada kelihatan nih tergatot uangnya berapa, CU ada berapa. Ini bisa jadi para scammer ya, para pelaku kejahatan kriminal itu memantau kalian ya teman-teman. Jadi pastiin ya teman-teman, oh nggak kelihatan. Nah, di sini ya. Jadi pastiin ya kalian mengamankan akun kalian dengan password yang ribet ya, kapital, kecil, angka, terus ada simbolnya ya, dan pastiin dicatat di buku kalian. Dan juga pastiin tidak diberikan kepada siapapun. Tuh teman-teman ya. Oke, berikutnya kita ke poin berikutnya teman-teman, di mana blokir atau sanksi dari developer.
Jika RMT melanggar kebijakan game, pemain yang terlibat bisa dilarang bermain atau akunnya diblokir. Beberapa game RMT itu melarang playernya itu melakukan RMT. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ya tadi developernya jadi kekurangan penghasilan dan juga tidak bisa masuk ke negara-negara yang melarang RMT. Contohnya kayak Cina, Amerika Serikat, Australia ya kalau nggak salah Filipina itu negara-negara yang melarang RMT sehingga marketnya itu nggak bisa masuk di situ kalau tidak dilarang, makanya dilarang. Nah, di Indonesia sendiri itu belum ada peraturan larangan untuk RMT, makanya banyak game private server kayak Dragon Nest ya terus pokoknya Seal Online segala macam ya itu diperbolehkan RMT-nya teman-teman. Nah, termasuk juga di Capital City. Nah, jadi di sini tidak ada resiko akun kalian di-banned karena RMT ya teman-teman. Karena memang kita membolehkan. Nah, yang penting hati-hati aja karena semua nanti dibaca term of service-nya itu adalah sebuah ini kebijakan atau peraturan game yang wajib ya ditaati. Ini namanya term of service. Ini adalah ke apa namanya tadi namanya yang harus wajib ditaati, diikuti ya kebijakannya ini, teman-teman. Oke, terus lanjut lagi teman-teman, apalagi yang beresiko ya. Itu nanti kalian bisa ketergantungan pada uang untuk bermain sehingga kehilangan motivasi bermain secara alami. Di semua game RMT ya itu ya jadinya males gitu kan, leveling dari awal tuh males. Mari guys, bersin. Jadi karena di setiap game RMT aku aja itu udah hampir nggak pernah kecuali bikin konten aja gitu ya untuk leveling. Sisanya adalah ya aku beli senjatanya, beli semuanya beli ya gitu ya. Karena apa? Ya karena ya aku cuma fokus cuan gitu ya, bukan main game. Jadi nggak ada motivasi untuk main gamenya teman-teman. Itu juga kerugian karena seharusnya main game itu untuk bersenang-senang bukan untuk menghasilkan uang. Tapi di sini kita malah menghasilkan uang. Jadi resiko kesenangannya itu hilang, malah ada stres ya karena ingin menghasilkan uang. Nah, berikutnya adalah resiko sosial dan emosional. Rasa tidak adil juga bisa muncul di RMT karena orang-orang yang tidak punya uang itu merasa ini nggak adil nih. Orang itu punya uang tiba-tiba jadi sultan, dapat uang jadi lebih banyak. Di semua game RMT akan ada rasa seperti itu sehingga gesekan-gesekan seringkali terjadi di game. Makanya itu banyak di chat global itu toksik-toksik kalau di game-game kayak Albion ya, di Toram segala macam. Makanya ada namanya mute ya untuk orang-orang yang seperti itu. Itu akan selalu ada di game apapun yang orang toksik rusuh kayak gitu teman-teman ya, merasa tidak adil ya, karena dia memang nggak punya uang aja gitu teman-teman ya. Terus stres akibat kompetisi uang ya, fokus pada keuntungan finansial ya dalam game dapat menyebabkan stres ya atau juga tadi konflik antar pemain baik dalam hal negosiasi maupun persaingan. Jadi karena fokusnya uang ya sesuai namanya juga kapital nih ya, capital city ya itu ya fokusnya adalah uang gitu ya teman-teman kita buat itu menjadi bisa mengakibatkan stres karena pengen menghasilkan uang sesuai dengan apa yang dia pikirkan tapi belum tentu dia bisa menghasilkan itu. Gitu teman-teman ya, itu resiko juga ya. Kehilangan teman dalam game juga jadi sebuah resiko untuk game RMT karena pemain yang fokus pada RMT mungkin kehilangan interaksi sosial yang menjadi salah satu elemen utama keseruan game ya. Karena penting gak penting di sini ya teman misalkan gitu ya, ya yang penting aku cuan. Tapi di Capital City berbeda ya, justru komunitas atau teman itu penting. Kenapa? Karena nanti ekosistemnya menjadi lebih baik lagi semakin kalian banyak berkomunitas gitu teman-teman. Makanya aku menyarankan untuk teman-teman punya komunitasnya masing-masing. Si A punya komunitasnya masing-masing, si B punya komunitasnya masing-masing. Jangan dibikin satu, nantinya rebutan itu ya. Karena di satu jadi market kan. Itu teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah resiko teknis atau keamanan seperti kerentanan terhadap hacker ya teman-teman. Jadi balik lagi hacker itu kebanyakan di game RMT itu melakukan phishing. Phishing adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan informasi login kalian. Jadi intinya adalah hati-hati ya, intinya jangan sampai memberikan akses password kepada siapapun dan jangan gunakan password yang mudah. Buat kalian yang masih bikin password yang mudah tolong ganti gitu ya teman-teman khususnya di Capital City. Dan kalau akses kalian passwordnya apa namanya sama dengan ulang tahun segala macam data yang bisa diulik oleh para hacker misalkan itu ganti teman-teman ya. Nah berikutnya adalah eksploitasi bug atau celah di dalam game. Nah seperti yang sudah dikatakan game ini sekarang berumur 3 minggu pada saat video ini dibuat, maka di sini juga kita sudah katakan
Ya, mana di sini, kami tidak menjamin bahwa layanan kami bebas dari gangguan bug, meskipun semua bug sudah kita selesaikan saat ini teman-teman ya. Nah, kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat penggunaan layanan kami. Karena apa? Karena ada juga yang memanfaatkan bug ya untuk menghasilkan uang mereka. Pemain bisa kehilangan atau mendapatkan uang dan mengeksploitasi bug tersebut, teman-teman. Jadi keduanya ini pair sebenarnya ya. Jadi ya intinya adalah ya kalau bisa menemukan bug langsung lapor aja ke admin biar nanti bugnya diselesaikan. Dan ngomong-ngomong tentang diselesaikan, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah selesaikan ya beberapa bug yang memang di sini ya dari tanggal 12 ya kita mulai game ini hari keberapa gitu. Ini semuanya kita kerjakan update terus termasuk fix bug semuanya teman-teman ya. Kita ada selalu berkali-kali kalau ada bug pasti kita selesaikan teman-teman. Jadi artinya game ini memang serius untuk dikembangkan teman-teman ya untuk menjadi game yang besar. Oke, jadi itu resiko berikutnya teman-teman. Nah, resiko berikutnya itu tentang tidak ada jaminan transaksi aman. Ya balik lagi, transaksi itu tidak ada jaminan aman. Ya makanya hati-hati ya, gunakan jasa rekber dari admin. Ya karena ya sayang aja kalau kalian kena tipu orang ya kan. Bisa aja orang mah gimana aja caranya nipu itu selalu ada cara gitu ya teman-teman. Jadi amankan transaksi kalian dengan admin kita ya di Capital City, dan tidak ada jaminan cashnya itu atau mata uang di dalam gamenya ya itu laku. Di semua game RMT itu semuanya tidak ada jaminan bahwa mata uangnya itu bisa laku terus. Tapi kita punya apa ya namanya ya berjuang. Jadi kita akan terus berjuang untuk mendatangkan market-market baru teman-teman sehingga ekonominya menjadi lebih stabil gitu teman-teman ya. Meskipun belum ada satu orang developer pun ya dari dulu sampai sekarang yang menstabilkan ekonominya. Tapi apa salahnya kita berharap ya dengan semua peraturan yang kita buat dan pengalaman kita dari 2016, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi game terbaik untuk menghasilkan uang secara RMT. Ingat RMT. Nanti kita baca term of service yang harus teman-teman wajib ikuti aturannya. Berikutnya adalah resiko psikologis di mana kalian bisa kecanduan. Ya, di setiap game RMT kalian bisa kecanduan dan itu beresiko ya. Dan berikutnya adalah ya semua game kecanduan ya, yaitu apalagi game yang tidak menghasilkan uang ruginya double. Kalau ini kan kecanduan tapi kan menghasilkan uang, jadinya ya nggak terlalu merugikan lah ya. Kehilangan kepuasan bermain, ya balik lagi tadi karena fokusnya menghasilkan uang jadi tidak ada kepuasannya. Depresi karena kerugian. Jika pemain kehilangan uang dalam jumlah besar atau gagal dalam transaksi RMT, mereka bisa mengalami stres dan bahkan depresi karena merasa emang itu uangnya uang beneran gitu ya teman-teman. Itu jadi itulah kekurangan atau resiko-resiko ya potensi yang bisa kalian dapatkan dalam hal kerugian. Tidak hanya uang tapi ya semua yang tadi kita sebutkan itu juga bisa jadi sebuah kerugian teman-teman ya. Nah, terus di sini resiko legal dan etis. Pelanggaran hukum bisa terjadi ya di negara-negara tertentu seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Ada Amerika Serikat, Cina, Filipina, Australia, dan beberapa negara lainnya yang melarang RMT teman-teman. Dan di negara Indonesia belum ada larangan yang jelas teman-teman ya. Tanggung jawab moral. Pemain yang membeli mata uang dari pihak ketiga mungkin mendukung aktivitas ilegal atau eksploitasi dalam game seperti farming yang tidak sah. Ya jadi kayak di game-game RMT itu biasanya banyak banget botnya. Makanya kita antisipasikan itu ya sejak awal. Nah, jadi kalau banyak botnya, terus kalian beli mata uang ke orang-orang yang menjalankan botnya, artinya kalian mendukung para bot itu, teman-teman. Jadi makanya hati-hati, lihat ya, kalau kalian mau beli mata uang itu cek dulu akunnya itu dia main main bersih atau main kotor gitu. Kalau main kotor sih harapannya ya jangan beli dari orang-orang seperti itu untuk tidak mendukung ya hal-hal yang seperti itu. Berikutnya adalah uh, ada masih banyak yang ini ya teman-teman yang harus kita bahas tapi waktu memang tidak bisa panjang. Kita ini sebuah konten jadi 15 menit udah cukup saya rasa teman-teman. Dan aku sih benar-benar harus ya nanti kita akan ada update. Term of service ini wajib diikuti, ini rules yang tidak bisa diganggu gugat karena kalau kalian tidak setuju dengan salah satu yang ada di sini ya, maka di sini kita menyarankan untuk kalian jangan mainkan game ini atau kalian jangan mengakses layanan kami teman-teman. Karena semua ini adalah kesatuan yang harus kalian ikuti taati ya untuk peraturannya.
Semua punya peraturan. Game RMT semuanya punya peraturan. Jadi silahkan diikuti game RMT apapun teman-teman ya. Jadi aku sih pengen baca sedikit aja ya. Yang pertama adalah ini bukan platform investasi. Gameku Capital City itu bukan platform untuk investasi nih ya atau penghasilan nyata. Setiap mata uang atau item dalam game hanya berlaku untuk penggunaan dalam Capital City. Tidak ada nilai tukar atau fungsi pencairan di luar game yang dapat diakses oleh pemain. Kami tidak bertanggung jawab atas ekspektasi penghasilan pemain di luar game. Berikutnya di sini ya. Penggunaan dalam game semua mata uang dan item tadi ya udah dibahas bahwa tidak ada nilai moneternya, hanya berlaku di dalam gamenya aja dan kalian bukan investor. Ya, larangan penarikan withdraw. Capital City tidak menyediakan fitur untuk mencairkan atau menarik uang nyata atau withdraw. Semua aset dalam game hanya bisa digunakan untuk pengalaman dalam game. Lalu gimana menghasilkan uangnya? Yaitu transaksi antar pemain. Kalian boleh transaksi RMT di sini, namun Capital City hanya menyediakan platform untuk interaksi tersebut dan tidak bertanggung jawab atas resiko, keamanan atau hasil transaksi yang dilakukan oleh pemain. Semua RMT dilakukan atas dasar kesepakatan dan resiko masing-masing pemain. Semoga teman-teman mengerti semua yang ada di sini. Dan balik lagi kalau kalian tidak setuju, jangan mainkan game ini atau berhenti dari layanan kami teman-teman ya. Karena semua game RMT itu pada dasarnya sama seperti ini. Kita menjaga sebaik-baiknya komunitas kita untuk bisa menghasilkan uang secara jangka panjang dengan sistem RMT aja. Kita sediakan fiturnya di sini. Kirim cash ya, tinggal klik di sini dan hati-hati di sini jangan sampai salah kirim. Kalian tuliskan kalian mau kirim ke mana ya teman-teman, silakan dikirim misalkan ke Pak Wasio ya. Nah, tinggal klik aja Wasio, kirim di sini angkanya berapa ya, masukkan golnya dan donate. Selesai. Itu aja mungkin teman-teman ya. Semoga bermanfaat konten kali ini dan semoga kalian bisa cuan dan doakan insya Allah kita akan berjuang bahwa game ini akan jangka panjang dan aku jamin ya 1 tahun ini minimal itu udah pasti aman, gamenya tidak akan scam minimal karena kita akan terus update. Sampai ketemu lagi teman-teman di next video.